Nah, yang benar. Baik, kita mulai ya Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan tentu dengan izinnya, yaitu adab-adab Islam. Di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai adab menuntut ilmu. Di mana kita telah berlalu pembahasan kita yaitu mengenai niat kita. Bahwasanya dalam menuntut ilmu harus ya, kudu wajib fardhu ain untuk meluruskan niat kita. Ya, ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah digambarkan dalam hadis yang cukup panjang di pertemuan yang lalu, yaitu berkenaan dengan 3 golongan orang yang pertama kali akan ya ditanya atau disiksa, yaitu golongan di mana orang yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, ngakunya berjihad, ya tapi ternyata di akhirat dia ketahuan berbohong. Tidak ada di dunia ini tidak ada yang mengetahui kalau dia itu berbohong. Kalau dia itu ternyata niatnya untuk supaya disebut sebagai laki-laki pemberani. Tapi di akhirat terbukalah semua aib manusia. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang terluput. Kemudian yang kedua adalah golongan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Dia belajar ilmu syariat Islam, dia belajar Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia belajar hadis, dia bacakan hadis, tapi ternyata semua itu adalah hanya untuk disebut sebagai atau diberi gelar ulama. Jadi hanya ingin mendapatkan gelar ulama, ya, dan itu sudah didapatkan. Dia hanya ingin disebut sebagai qari, orang yang memang pandai dalam membaca Al-Quran, karena suaranya bagus, tajwidnya masya Allah, ya, fasih dalam membaca Al-Quran. Dia sudah dapatkan itu, maka di akhirat terbongkarlah ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah golongan yang dimana diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rizkinya sebanyak-banyaknya, hartanya melimpah, dia sedekahkan. Di dunia orang tahu orang ini sedekah, rajin sedekah, masya Allah. Ya, ternyata yang diinginkan hanya ingin dikatakan sebagai orang yang suka sedekah, suka berinfak, ya. Dan terbongkarlah di akhirat ternyata dia
tidak niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga golongan ini semuanya dilemparkan ke dalam neraka dengan diseret mukanya terlebih dahulu oleh malaikat. Maka ini menunjukkan betapa hinanya tiga golongan ini. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tiga golongan tersebut. Kemudian Syekh juga menyampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya dalam menuntut ilmu, dalam menghadirkan niat yang ikhlas itu butuh ada beberapa poin. Yang pertama, masih ingat Pak Bu? Agar menuntut ilmu kita itu ikhlas, kita hadir di majelis ilmu ikhlas, maka ada beberapa hal yang perlu dihadirkan di dalam hati kita. Yang pertama adalah apa? Tawadu. Oke, ada lagi? Untuk menghilangkan ketidaktahuan kita. Menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita itu yang harus ada dalam niat kita ketika kita menuntut ilmu. Ya. Jadi dengan adanya itu kita sadar bahwa kita tidak tahu. Ada hal yang tidak kita ketahui dalam agama Islam, makanya kita belajar. Orang yang tidak memiliki niat ini dalam hatinya, mengangkat ketidaktahuan dalam dirinya, itu sama dengan dia menganggap dirinya paham semua, mengerti semua dalam ilmu agama Islam, sehingga dia duduk di majelis ilmu hanya bisanya berkomentar. Ya, komentar, komentar, dan komentar. Ya, tanpa pulang membawa ilmu. Baik. Inilah salah satu dari sifat sombong. Ya, dia sedang merasa ujub dengan dirinya, kemudian dia rendahkan orang lain. Tanpa dia sadari dia tidak bisa menerima ilmu. Orang yang sombong tidak bisa meraih ilmu. Maka dalam diri kita ketika kita menuntut ilmu, dengan kita belajar agama, duduk di majelis, ya, seperti ini, maka hadirkanlah niat untuk menghilangkan ketidaktahuan kita terhadap agama ini. Dari mana? Dari diri kita dulu. Dari diri kita dulu. Karena itu yang poin pertama yang paling penting. Ya. Kemudian setelah itu baru kita menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Betul. Menghilangkan ketidaktahuan kita dari orang lain. Itu ketidaktahuan terhadap agama dari orang lain. Yang artinya kita mendakwahkan. Jadi kita niat itu tuh berharap nanti ilmu yang kita dapatkan kita juga tularkan kepada orang lain, begitu. Sehingga kita ketidaktahuan kita itu terangkat dan ketidaktahuan orang lain pun terhadap agama Islam itu pun ikut hilang. Gitu. Sehingga semuanya berilmu, pengen sama-sama masuk surga bareng-bareng, gitu. Ya, hadirkan niat itu. Kemudian niat juga apa? Beribadah kepada Allah di atas ilmu pemahaman yang mendalam. Artinya mengamalkan. Kalau kita meniatkan menuntut ilmu, belajar itu untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu atau dengan ilmu, dengan pendalaman pengetahuan, berarti menunjukkan bahwa kita mengamalkan ilmu itu. Nah, sehingga hadirkan dalam hati kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Ya. Jangan sampai kayak orang Yahudi, punya ilmu tapi nggak diamalkan. Ya. Akhirnya apa? Jadi orang-orang yang terlaknat. Ya. Makanya kan dalam surah Al-Fatihah kita minta untuk dihindari dari jalan yang orang yang terlaknat. Dan jadi jalan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani yang dimana mereka nggak punya ilmu tapi beramal. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita diminta untuk kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Ya. Dan jalan yang lurus itu adalah kita mengamalkan sesuatu dengan didasari ilmu.
Kita tahu ilmunya, punya pengetahuan terhadap agama Islam. Dan di dalam agama Islam kita diajarkan untuk bernalar kritis, Bapak Ibu. Ya. Saat kita tidak selalu manut apa kata kiai manut, apa kata ini manut, inggih, enggak. Tapi coba untuk diterka dulu, dicerna dulu. Apakah ini benar atau tidak? Apakah amalan yang dikerjakan oleh orang itu benar atau tidak? Ya. Berdasarkan apa? Tanyakan dalilnya. Supaya kita bisa tahu ini ternyata amal ini ada ilmunya. Ada fondasi dalam agamanya gitu. Kemudian kita menuntut ilmu juga dengan ya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu itu kita berharap untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menuntut ilmu saja, karena sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya menuntut ilmu itu seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sama-sama ibadah. Kita dalam majelis ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita beribadah dengan belajar ilmu agama Islam. Kemudian kita juga menimba ilmu itu untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah. Khasyah itu sedikit berbeda dari khauf. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu khauf ya, pernah dengar pembahasan khauf, rasa takut. Ya, kalau khauf itu lebih umum. Dalam bahasa Arab khauf, rasa takut gitu. Itu umum sifatnya. Mau yang diketahui punya, kita tahu orang ini atau sesuatu itu bisa memudaratkan kita, mencelakai kita atau tidak, ya. Termasuk juga dengan hewan buas, yaitu khauf. Jadi lebih umum sifatnya. Mau takut kita kepada Allah, takut kita kepada hewan buas, itu adalah khauf masuknya yang lebih umum. Wajar kita takut kepada hewan buas, ada singa tiba-tiba di situ. Siap menerkam, siapa yang nggak takut coba? Ada ular kobra di bawah meja misalkan. Ada. Aman. Nah, kayak gitu. Itu khauf. Nah, wajar nggak masalah. Tapi jangan berlebihan, ya kan? Ada orang yang berlebihan, rasa takut kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada sebabnya dia harus takut itu. Ya, karena dengar cerita-cerita kalau lewat jalan situ hati-hati nanti ada yang manggil-manggil, nah, gitu misalkan. Hati-hati nanti ada yang apa gitu kan, bisik-bisikin kalau lewat jalan situ, makanya bunyi klakson 3 kali. Ya. Atau lewat terowongan, wah itu nanti klakson 3 kali supaya nggak kecelakaan. Ya, ini takut yang keliru, nggak boleh yang ini ya. Ini nggak boleh, jangan diikutin, jangan diturutin yang seperti itu. Ya, kalau takut sama yang gaib wajar ya, karena kita tidak tahu yang gaib ini. Ya, maksudnya adalah jin gitu. Kita nggak tahu, wajar kita ada rasa takut, tapi jangan berlebihan. Ya, tetap kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap kita berani seperti itu. Nah, khasyah itu lebih spesifik dari khauf. Khusus khasyah ini adalah spesial. Yaitu kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu Allah yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Allah yang bisa memberikan kita segala sesuatunya. Karena kita tahu itu semua, maka muncullah rasa khasyah. Rasa takut yang spesial, yang khusus. Dan khasyah ini nggak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau khauf masih boleh tadi. Hewan buas dan lain sebagainya. Tapi kalau khasyah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan boleh kepada yang lainnya. Makanya dalam ayat surat Fatir ayat 28 disebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama."
Sesungguhnya hanya gitu. Ada kata hanya, pembatasan. Siapa yang takut sama Allah, khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya, hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu saja yang takut sama Allah, punya rasa khasyah, ya spesial ini rasa takut yang dengan ilmu, didasari dengan ilmu, didasari dengan pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memahami betul makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dia paham, kemudian dia mengaplikasikannya dalam kehidupan dia sehari-hari, sehingga ketika dia melakukan sesuatu, dia terbatasi dengan apa? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dan lain sebagainya. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia apa? Merefleksikan dirinya terhadap terhadap khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bisa merefleksikan diri dia bahwasanya ada kekurangan-kekurangan yang dimiliki dan dia perlu tambal itu dalam kehidupannya. Ada celah-celah di mana yang bisa disisipi oleh rasa kemaksiatan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Dia cek kembali dirinya bahwasanya dia butuh untuk memperbaiki itu semua dalam keadaan sadar. Maka dari itu muncul rasa khasyah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ya khasyah takut sama Allah, kita tahu Allah Maha melihat, Maha mendengar, selesai. Enggak, memahami, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari dan merefleksikan itu kepada kehidupan kita. 3 itu poinnya. Ya. Kemudian ketika kita menimba ilmu juga hadirkan dalam diri kita yaitu niat untuk diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ini. Ya, ketika kita menimba ilmu, duduk di majelis gitu, niatkan dalam hati kita dengan ini, dengan menuntut ilmu ini, ya, kita berharap Allah mengangkat derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah mengangkat juga derajat orang-orang yang berilmu. Nah, di antara kalian beberapa derajat lebih tinggi. Jadi orang beriman itu sudah diangkat derajatnya sama Allah. Dan di antara orang yang beriman ada orang yang berilmu, diberikan kelebihan berupa ilmu pengetahuan terhadap agama Islam ini, maka diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Dan kita pengen mencapai itu karena itu derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita belajar agama Islam, niatkan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kedudukan di hamba Allah. Bukan ingin jabatan, bukan ingin jadi tokoh, bukan ingin jadi yang lainnya begitu. Tapi ingin mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hindari, benar-benar kita harus mengecek, kembali kita bahas, mengecek selalu niat kita. Hindari ketika kita menimba ilmu agama Islam ini dengan niat hanya untuk mencari dunia. Belajar agama niatnya cuma pengen disebut, dan biar nanti disebut apa, jadi kiai, ya, jadi ustadz, jadi ulama, punya jabatan yang bagus nanti di Kemenak begitu atau apa gitu. Ini harus kita hindari. Niat yang seperti ini adalah niat yang merusak. Padahal kita udah belajar sekian lama, sekian tahun dengan niat cuma pengen meraih jabatan di dunia, itu rasanya sia-sia gitu. Ya. Maka harus kita cross check kembali.
Tidak masalah seorang menimba ilmu itu, menimba agama Islam di kampus, di universitas untuk meraih ijazah itu tidak masalah. Selama dia niati juga niat yang niat yang ikhlas. Ya, dia hadirkan dengan niat yang ikhlas. Kan di zaman sekarang semua itu orang itu untuk dicek pengetahuannya itu dengan ijazah. Mana ijazahmu? Kamu ngaku punya ilmu ini dan ini. Mana buktinya? Ijazahmu mana? Ini ijazah saya. Gitu. Mana transkrip nilainya? Ini transkrip nilai saya. Jadi kan jelas. Itu tidak masalah kita untuk belajar di kampus-kampus yang ada, ya, untuk meraih ilmu agama Islam tidak masalah. Namun yang perlu diperhatikan dari awal niatnya yang pertama adalah ikhlas. Harus ada niat yang ikhlas. Caranya bagaimana tadi? Kumpulkan niat-niat yang sudah tadi kita bahas. Menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita, orang lain, mengamalkan dengan ilmu, ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menambah rasa khasyah, mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ayo. Nah, ini juga menarik ya, ada poin yang menarik di sini yang beliau sebutkan. Eh, Ruba amalin qalilun tu'azzimuhu an-niyah wa ruba amalin 'azim tusaghiruhu an-niyah. Ini menarik kalimat ini ya. Ungkapan ini sangat menarik bahwasanya ya ada amalan yang kecil bisa jadi besar karena disebabkan niat. Amalan kecil balasannya bisa besar di sisi Allah karena niat. Dan ada amalan yang besar, ya, namun ternyata itu jadi pembalasannya kecil di sisi Allah karena niat. Jadi intinya adalah niat. Amalan yang kecil, padahal mungkin hanya kecil. Orang sedekah, misalkan ini paling gampang ya kan saya kasih contohnya. Atau yang paling lebih mudah lagi deh, senyum aja. Orang ketemu saudara muslimnya senyum. Ikhlas dia mengamalkan hadis Nabi SAW, mengamalkan sunnah. Dia niatnya ikhlas. Amalannya kecil sepele. Ya. Padahal dalam Islam tidak boleh la takhiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau rendahkan kebaikan sekecil apapun itu. Ya. Tidak boleh kita rendahkan kebaikan sekecil apapun itu, termasuk senyum kepada saudaranya. Hanya senyum, dia niat ikhlas, pahalanya bisa besar karena niatnya. Dia bisa dapat balasan lebih besar karena niat yang dia tanamkan dalam hatinya. Ada orang yang amalannya masya Allah, mungkin bisa sedekah ya miliaran begitu, tapi kecil nilainya. Kenapa? Karena ternyata niatnya tidak ikhlas. Ya. Maka perhatikan kembali segala amalan yang kita kerjakan, kembalikan pada niat. Hatta bahkan dalam kondisi kita amalan yang rutinitas, mau kerja, rutinitas kita kerja. Ya. Hadirkan niat yang ikhlas. Mau kerja, niatkan ini mencari nafkah bagi bapak-bapak. Ini ajang kita mencari nafkah untuk bisa menghidupkan keluarga, ya, memberi nafkah kepada keluarga. Ini kewajiban. Maka niatkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dia untuk ya, mencari nafkah supaya bisa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya. Orang mau makan makan Pak Bu bisa nilainya tinggi. Kenapa? Karena niat. Ya. Ada orang makan ya makan saja. Ya tidak masalah karena makan itu perkara yang boleh-boleh saja gitu.
Dia makan untuk mengenyangkan itu tidak masalah. Tapi beda dengan nilainya dengan orang yang makan tapi niatnya apa? Untuk bisa ibadah kepada Allah supaya saya kuat ibadah kepada Allah. Beda hasilnya. Hasilnya di mana? Akhirat nanti. Karena niatnya membesarkan amalan itu. Balasan yang dapat lebih besar karena niat. Ada orang pergi nge-gym. Sekarang kan zamannya nge-gym nih, Pak Bu. Apa-apa nge-gym, apa-apa jalan step 210.000 step sehari. Pakai smartwatch dihitung kan. Ya, supaya jaga kesehatan gitu, jogging pagi di Mago gitu kan. Ya, biar sehat gitu. Ya alhamdulillah itu bagus, nggak ada salahnya angkat dumbbell, masya Allah. Bapak-bapak langsung pakai barbel. Sehat bagus, menjaga kesehatan tentu itu juga dari anjuran. Tapi jangan sampai lupa niatnya. Ada orang hanya menjaga kesehatan selesai. Ya Allah berikan itu. Kalau niatnya hanya menjaga kesehatan, Allah berikan itu. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Allah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niati. Niatnya apa? Buat sehat, ya udah kalau kasih sehat. Tapi beda dengan orang yang nge-gym, jogging, lain sebagainya, sepedahan. Ya, kalau di Jaksel itu lagi paddling katanya. And paddling. Ah, paddle. Apa namanya? Paddle. Nggak tahu lah itu apa. Paddle. Nah, itu. Nah, itu boleh nggak? Boleh saja. Tapi kalau niatnya dia untuk menjaga diri supaya bisa ibadah kepada Allah kan gitu. Supaya saya ini tambah kuat sholat malamnya. Supaya saya nggak jadi loyo. Supaya nanti kalau ke depannya pergi haji umroh saya kuat. Supaya ini dan itu supaya mencari nafkah lebih kuat lagi. Nah, ini jadi ibadah. Nilainya itu besar di sisi Allah. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sebenarnya seorang muslim itu cerdas. Karena kalau mau apa-apa itu mikir dulu. Ini mau ngamalin ini niatnya piye gitu. Masya Allah. Pas lampu mati. Listriknya padam. Nggak ada generator ya, Pak? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu artinya kita diminta untuk istirahat sejenak. Insya Allah. Berarti kalau gitu saya istirahat sejenak. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwasanya kita perlu untuk selalu mengecek niat kita. Baik. Yang berikutnya kita masuk ke adab yang berikutnya yaitu berkenaan dengan rihlah fi talabil ilm. Ya. Jadi mengadakan perjalanan untuk menimba ilmu. Ya, mengadakan perjalanan dalam menimba ilmu. Ya, kata sebagian orang, ilmu itu didatangi bukan kalau ilmu itu didatangi bukan mendatangi kita. Kita mendatangi ilmu bukan ilmu yang mendatangi kita. Kita datangi sumbernya gitu. Kayak Bapak Ibu sekarang gitu kan. Meskipun bukan rihlah ya, ini jalan aja gitu. Dari rumah ke sini gitu. Tapi ada hadisnya yang luar biasa. Apa yang Bapak Ibu, apa yang kita semua lakukan, Masya Allah, man salaka tariqan liyaltamisa fihi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk menimba ilmu syariat Islam, agama Islam ini, sahalallahu lahu
bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini yang membuat kita adem kadang gitu. Mau jalan ke majelis ilmu gitu, kadang malas nih, bentar lagi nih gerimis ini, hujan, udahlah di rumah aja gitu kan. Dan ini sebagainya. Tapi dengan hadis itu kayaknya menyejukkan, memberikan motivasi gitu. Tunggu dulu nih, kata Nabi itu kalau misalkan kita berjalan itu memudahkan kita menuju surga. Ini saya benar-benar jalan gitu. Karena mansalaka itu salak ya, itu ada maknawi sama apa namanya, hisi. Jadi ada makna yang secara maknawi, ada yang benar-benar gitu ya. Makna yang hakiki. Hakikinya apa? Ya benar-benar jalan, jalan ditempuh gitu. Bapak Ibu pergi dari rumah ke sini, itu kan sudah masya Allah ya. Itu niatkan datang ke sini karena ingin dimudahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, di sini ada rihlah tapi. Jadi perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Ini kita bisa mendapatkan sedikit gambaran bagaimana semangatnya gitu ya. Mungkin yang kita ambil nanti semangatnya dari kisah ini. Baik. Kisah tentang siapa ini? Kisah tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Ya. Jabir bin Abdullah, ayah anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Ya, makanya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi mereka berdua, anaknya dan ayahnya. Kan ini salah satu sahabat yang luar biasa. Jabir bin Abdullah sahabat yang luar biasa. Kenapa? Karena termasuk salah satu yang terbanyak, sahabat terbanyak meriwayatkan hadis. Salah satu ya, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah. Ingat-ingat ini Pak namanya, sahabat yang mulia. Kalau yang paling pertama terbanyak meriwayatkan hadis siapa Pak Bu? Pasti udah kenal ya. Bapak kucing, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekitar 5.000 hadisan, 5.300 hadis. Kemudian di bawahnya ada siapa, Abu? Setelah itu kedudukannya, tingkatannya di bawahnya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu sekitar 2.600-an hadis. 2.600 hadis itu dihafal ya, Bang? Bukan di HP. Cek. Enggak, itu dihafal. Sabda Nabi dihafal sebanyak 2.600 hadis. Itu Abdullah bin Umar. Ranking ketiga siapa, Bang? Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sekitar 2.200-an hadis. Di bawahnya lagi yang keempat ada siapa, Bu? Saya kasih bocoran. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, sekitar 2.200-an hadis juga. Yang kelima siapa, Bu? Ranking kelima? Pak Bu. Ranking kelima siapa? Terbanyak meriwayatkan hadis? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekitar 1.600 hadis. Kemudian yang keenam, ranking keenam siapa? Ini dia ranking keenam, sahabat kita yang akan kita bahas, Jabir bin Abdullah. Ranking keenam terbanyak meriwayatkan hadis adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Baik. Mari kita simak kisahnya. Ya. Muridnya Jabir bin Abdullah pernah mendengar dari beliau yang bilang beliau pernah menceritakan balaghani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang yang langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku tidak mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Jabir bin Abdullah itu dengar ada orang pernah dapat hadis langsung dengar dari Nabi SAW, dia belum dapat hadis ini.
Jabir bin Abdullah belum pernah dengar hadis ini langsung dari Nabi SAW. Tapi dia tahu ada orang dengar kabar, ada orang dengar hadis ini dari Nabi SAW. Si A dengar langsung dari Nabi SAW. Penasaran, rasa semangat menuntut ilmunya membara. Wah, pengen dia nemuin orang ini, sahabat yang mulia ini, ya si A ini. Nanti kita ketahui siapa yang si A ini. Jadi wajar di zaman itu Pak Bu, ada sahabat yang mendengar langsung dari Nabi SAW, tapi ada sebagian yang tidak sempat mendengar langsung, padahal sama-sama sahabat. Ya karena wajar, ya sahabat sebagian kan ada yang kerja, yang satu yang lainnya ada yang waktunya off, mereka sama Nabi SAW mendengar hadis, yang kerja nggak denger hadis ini, gitu. Ya, itu sangat wajar begitu. Atau di luar kota, sedang di luar kota, nggak sempat dengar hadis Nabi SAW disampaikan. Nah ini sempat terlebatkan dari Jabir bin Abdullah, nggak dengar nih hadis tentang ini nih dari Nabi SAW. Merasa ada yang kurang, jiwanya membara untuk apa? Mencari sahabat yang mulia ini yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Maka Jabir berkata, aku pun bersegera membeli seekor onta. Perhatikan, ketika itu langsung aku segera membeli seekor onta. Nggak mikir panjang. Besok makan apa ya? Kalau saya beli sekarang, besok makan apa ini? Nah ini keimanannya sahabat udah luar biasa ya. Kalau kita mungkin gambarannya mau, wah ada apa majelis di sana, kayak perlu uang bensin yang lebih nih, gitu kan. Naik motor, bensin ke sana, hitung-hitung ya 200.000 lah, terus pulang pergi, nanti makan di jalan, nanti ini, nginep di sana, wah udah habis mikir pusing, akhirnya nggak jadi berangkat. Ya, akhirnya nggak jadi berangkat itu. Tapi kalau sahabat apa? Langsung beli onta. Kayak ke sana itu langsung beli mobil gitu kalau kita. Kemudian apa yang dia lakukan? Aku persiapkan itu masjidtu alaihi rahli. Kemudian aku mempersiapkan bekal untuk perjalananku. Fasirtu ilaihi syahran. Kemudian aku menempuh perjalanan 1 bulan. 1 bulan, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan sepekan, bukan 2 pekan, 1 bulan lamanya. Dan Bapak Ibu mungkin pernah, kalau nggak salah di Gembira Loka itu ada onta ya, bisa dinaikin nggak sih? Bisa ya, kayak saya pernah ketahui ada bisa. Coba ibu bapak naik ke onta ya, nyaman nggak ya? Nyaman. Dan lama itu, bertahap gini, nggak enak sekali, sakit punggungnya. Mending naik kuda ya. Maksudnya kuda mobil. Ya. Itu nggak enak, lama. Sebulan naik itu, coba bayangin. Luar biasa seorang sahabat ini. Semangatnya gitu loh. Ya, hingga sampai tiba di Syam. Syam. Bukan Syams ya. Kalau Syams itu matahari. Kalau Syam itu wilayah. Kalau sekarang ini wilayah Syam itu wilayah apa aja? Hah? Palestina ya, terus Suriah, lalu Lebanon, Lebanon. Nah, terus satu lagi Urdun, Yordania, Yordania, Yordania. Nah, itu. Jadi wilayah Syam tuh sekitar itu tuh 4 negara itu sekarang. Baik. Lalu perjalanan sebulan sampailah ke wilayah Syam. Ya, dulu belum ada negara-negara itu, belum ada. Jadi yang disebutnya Syam. Kemudian tadi keluput ya. Oke, udah. Kemudian faida Abdullah ibn Unais. Nah, ternyata orang yang ingin ditemui sama Jabir bin Abdullah ternyata sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu.
Nah, lalu ketika sampai di mungkin apa namanya? Ya, kediaman beliau begitu. Lalu aku berkata, fakultul libawab. Aku berkata kepada yang jaga pintu itu, ya, sampaikan kepada tuanmu bahwa Jabir sedang menunggu di pintu, sedang berada di depan pintunya. Ya. Kemudian faqala, kemudian penjaga pintu tadi masuk begitu, lalu menyampaikan ke Abdullah bin Unais, ini ada orang nih namanya Jabir ingin bertemu dengan Anda. Lalu kata Abdullah bin Unais, Ibnu Abdullah, Ibnu Abdullah, katanya Jabir bin Abdullah bukan, karena kan Jabir ini banyak ya gitu, nama Jabir. Tapi nama ayahnya yang pas ini Ibn Abdullah, berarti sahabat yang mulia itu. Lalu dijawab, qultu na'am. Ya, iya ini aku, Jabir bin Abdullah. Langsung